dua, tiga. Kalian tahu
Pembelajaran ini adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, kepatuhan, kemudian kesempatan dan mutu atau kualitas dan lebih baik serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Sudah jelas? Ya, bagaimana caranya saya? Sekarang ke berikutnya. Nah, saya punya ke sana. Ya, nah, ada banyak hal, yaitu tips untuk belajar yang baik dan benar. Kalau fungsi bahas dulunya tidak selesai dalam waktu 40. Jika ini Anda boleh minta kebutuhannya, saya berikan ke kelas. Yang pertama adalah belajar kelompok. Tidak saya baca ya, kita uraikan bersama saja bahwa perlunya kita belajar kelompok. Nah, kenapa? Karena untuk belajar kelompok itu kita bisa berkolaborasi dengan temannya. Ada sesuatu yang kita tidak bisa bertanya dengan temannya. Atau temannya nggak bisa, kita membantu. Atau kita tidak bisa, temannya membantu. Ya, kalian buat kata kecil. Di situ ada tulisan kecil agar temannya di sini, karena itu akan bersama letak kita. Ya, jangan dulu. Membuat perencanaan yang baik. Nah, untuk mencapai suatu tujuan, biasanya diiringi oleh perencanaan yang baik. Contoh, kamu kalau mau berangkat ke sekolah, punya tujuan apa dengan sekolah? Mendapat ilmu. Karena ingin mendapat ilmu, rencanakan. Saya nanti di sekolah mau apa ya? Terus kita boleh tahu, tidak mungkin kan? Ya? Terus aku minta bawa HP buat main saja, tidak mungkin. Jadi rencanakan sesuatu hal apapun dengan lanjut. Disiplin dalam belajar. Disiplin dalam belajar itu adalah kamu jangan seenaknya belajar. Contohnya di satu dengan yang lain itu tidak sama. Jika kamu ada yang mau belajarnya malam hari, ya besok malam hari belajar kembali. Tapi kalau ada yang belajarnya pagi hari setelah sholat subuh, biasakan belajar pagi hari. Kalau belajarnya pulang sekolah, ya pulang sekolah. Bukti itu seenak badannya saya, karena sudah tua. Jadi kalau dulu saya masih muda saya itu mulai jam 8 sampai pukul 11. Itu belajar di sini. Tidur, bangunnya setengah 4, belajar lagi untuk persiapan pagi hari. Sehingga saya kasih bocoran, kenapa saya lebih dari teman saya kelompok atau 3 orang? Karena belajar bersama saya pulang kembali, sementara teman saya tidak. Jadi pada waktu itu butuhnya namanya Lulu dengan Arina. Kita belajar di rumahnya sore. Kemudian janjian, ayo besok berikan ya yang dapat menjawab saya berikan bakso. Nantinya dengan saya tidur, pusing nggak tidur sih bulan kembali menjawab. Karena itu pagi harinya kita berikan dulu sampai minggu pelajaran. Kita siang dulu. Loh, kok selesai? Jawabannya tidur saja. Langsung sempurna. Saya ya. Tapi bagus ya. Seperti bohong, nggak bohong kita. Biasanya kita sampaikan kembali. Menjadi arti bertanya dan ditanya. Nah, jadi kalau saya bertanya, kamu menjawab. Kalau di kelas juga begitu. Kalau begitu bertanya, kamu harus menjawab. Ada disuruh angkat tangan, ya angkat tangan dulu. Kalau ada yang nggak bisa, Bu, saya mau tanya Bapak sama Bapak. Insya Allah dengan cara itu akan mengobati. Lanjut.
dengan serius dan tekun. Nah, pelajari sesuatu dengan serius dan tekun, jangan seenaknya. Sehingga kalau ingin belajar matematika jangan jangan. Kalau sudah niat hari ini pelajaran matematika, besok pelajari dengan tekun. Kalau orang tua kamu punya lebih biaya lebih, kamu dikhususkan di luar kamu bagus. Ada ruangan guru saya nggak nekat ya, ada khusus ruang guru ada di awal karena fungsinya adalah anggota dari ruang guru di rumah. Betul. Kelas di luar boleh dimana pun tidak apa-apa, asalkan dengan saja. Hindari belajar berlebihan. Hindari belajar berlebihan di sini adalah tujuannya biar kamu tidak jenuh, Maya. Tidak saya baca ya, karena dari jauh kelihatan. Juga nanti kalau saya baca buruannya saya nggak selesai. Jadi hindari belajar berlebihan itu, jangan jamnya terlalu banyak. 2 jam ini 20 kali disuruh tekun. Saya 2 jam itu tak belajar matematika, tidak boleh. Jadi kalau sudah belajar matematika, misalkan setengah jam, sudah bisa itu alihkan belajar yang lain, IPS, agama, apa-apa. Nanti kembali lagi. Di sini otak kamu sudah jenuh, keluar ruangan, duduk udara di luar, atau ikut kegiatan olahraga semampu kalian kamu. Kalau kamu bisa menari, ikut kegiatan menari. Kalau bisa olahraga, ikut kegiatan olahraga. Yang penting positif. Anessa, siap belajar. Ayo, Anessa. Lanjut ya. Saya lanjutkan. Jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Pada waktu kegiatan sehari-hari kita kan kerja kelompok, tapi pada waktu ulangan tidak boleh kerja kelompok. Jujur dalam ujian dan ulangan. Untuk apa sih sayang? Agar nilai rapor kami beda dengan yang lain. Walaupun di kurikulum merdeka digalakkan kelompok kerja bersama, tapi di rapor nanti membedakan satu dengan yang lain akan muncul. Munculnya dari mana? Munculnya dari sini ini, dari ulangan ujian ini. Jadi pada waktu ulangan kamu dengan belajar, karena pasti yang kita setor kurikulum ini tidak ulangannya itu. Jadi ulangan nilai asesmen ya, kalau sekarang istilahnya asesmen formatif, diapakan asesmen dengan sumatif itu yang disetor. Kalau tugas-tugas itu tidak masalah, asalkan kamu bagus kolaborasi, pasti tugasnya bagus. Hai, halo. Semuanya tolong diperhatikan materinya yang lagi ada di depan, jangan bilang sendiri. Ya, tidak boleh bicara sendiri. Nanti materinya bisa di-share, nggak usah ditulis ya, karena ini banyak. Kita lanjutkan. Jadilah seorang pemimpin, punya matilah rasa tanggung jawab. Lihat kalau ini kecil saja. Apabila guru meminta bantuan untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, jangan ragu-ragu untuk menerimanya. Ajak beberapa teman kelas dan pimpin mereka untuk mengerjakan kelas bersama. Jelas? Oke, pintar. Lanjut. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru. Apabila kamu mengetahui jawabannya, jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan. Saya ibu. Jadi jika ada bapak ibu guru bertanya, jika pertanyaan siapa yang bisa menjawab anak-anak, saya ibu, langsung ibu. Khusus kemarin dari ibu satu itu, ibu, apakah ibu siap menjadi narasumber? Pesertanya adalah pengawas sejawat dulu. Saya ditelepon menjawab, siap bapak. Sini, gitu ya. Good. Nah, ini adalah jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan
mengerti tentang sesuatu. Jelas ya? Lanjut, kerjakan PR. Jadi jika ada bapak ibu guru memberikan PR, kerjakan dengan baik. Kalau nggak bisa, kerjakan dengan temannya, nggak apa-apa. Sore hari, ayo kerjakan PR yuk, biar mengerti dari waktu saya belum jelas. Begitu. Lanjut. Nah, kelihatan ya. Selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Awas, lihat. Setiap pulang dari sekolah selalu mengulang pelajaran yang tadi diajarkan. Nanti sewaktu ada ulangan, jadi tidak banyak yang harus dipelajari. Nah, itu ya, asik dari asik ini. Sehingga kalau kamu mulai awal sudah pelajaran, pulang itu dibaca sedikit. Kalau ada PR dikerjakan dulu. Kalau bukan matematika, kalau hafalan, baca saja. Itu cara kamu. PR-nya nanti malam boleh, siang hari juga boleh. Cukup istirahat, makan, dan bermain. Nah, semuanya dilakukan seimbang. Seperti yang sudah bisa disampaikan ya. Kapan kamu waktunya disiplin untuk belajar, harus istirahat, harus bermain itu kapan, harus imbang. Makannya diisi tubuhnya, jangan sampai sakit. Banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Ini yang banyak anak-anak pelajaran yang tidak disukai itu sering